Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Kau sungguh baik. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami hari ini. Kami percaya ini bukan hari yang biasa-biasa buat setiap kami. Tuhan hadir di rumah-rumah kami, bahkan dimanapun kami berada. Tuhan menyertai, Tuhan memenuhi dan melawat setiap kami. Makasih Bapa, makasih kami percaya Tuhan memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami memberikan tubuh jiwa roh kami yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua yang beriman dan diberkati Tuhan katakan pujian ini. Haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan besar atas setiap kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tak Allah sanggup limpahkan segala
Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih. Mari kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Maka izinkanlah Tuhan hari ini kami boleh datang membawa hati, hidup, tubuh, jiwa, roh kami ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segalanya. Dan kami berjanji Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kau berada hari ini, Tuhan memberkatimu, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian ini. Banyak yang kau perbuat
di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang tak Yes. lewati tanpa hadir. Amin. Amin Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menolong. Mari angkat kedua tanganmu, katakan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Haleluya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, jawaban hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Sebab kasih setiamu selama-lamanya Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
bersyukur buat segala-galanya. Karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh besar, Kau sungguh ajaib. Kau Raja di atas segala raja, yang menyelamatkan setiap kami, yang membebaskan setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita agungkan Raja di atas segala raja. Karena Dia sungguh baik. Dia besar. Dia ajaib. Dia mulia. Haleluya. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Jesus, name above all names. Hallelujah. Jesus, Name above. our name. You are Worthy of our praise. Hallelujah. and my heart will sing. How great is our God. Mari sebut namanya Yesus. Jesus, name above all Our name. You are worthy of our praise. Amin. and my heart will sing. Kami akan melihat kebaikan-Mu. Is our God. Haleluya. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great, and all will see how great, And all will see how great is our God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus great. Hallelujah. Amen. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya.
Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan Roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan Roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menangking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa saudaraku. Hati kami limpah dengan syukur Bapa yang baik saat ini Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah, walaupun secara online streaming ya Tuhan Yesus. Setiap kami hamba-hambamu, umat jemaatmu yang ada Tuhan di GBI Miracle Service Cibubur. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kau berikan kami kekuatan. Engkau berikan kami kesembuhan. Engkau berikan kami pemulihan. Engkau berikan kami damai sejahtera Tuhan. Bahkan terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami Bapa yang baik. Dan rancangan-Mu ya Tuhan yang penuh dengan damai. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan untuk sepanjang ibadah kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa yang baik saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun umat jemaat-Mu berada, dimanapun hamba-hamba-Mu berada yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau lawat kami dengan hadirat-Mu ya Bapa yang baik. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu yang membawa kesembuhan, pemulihan, yang membawa sukacita bagi kami semuanya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan sucikan kuduskan kami semua. Kuduskan sucikan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa yang baik. Biar apa yang kami dengar saat ini Tuhan sungguh-sungguh menguatkan iman kami semua Tuhan. Menguatkan kepercayaan kami semuanya Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus. Sahabat muda MSC yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Kita semua dalam keadaan sehat. Tetap bersuka cita. Tetap semangat dan tetap mengasihi Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita bersyukur saudara. Kita ada di tahun yang baru saudara kasih Tuhan, tahun 2021, yaitu tahun integritas. The year of the integrity. Yang dimana saudara, ayat emas kita terambil dari kitab Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-3 sampai yang ke-5 saudara, di mana firman Tuhan katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kita ada di tahun yang baru saudara yang kasih Tuhan, ya, tahun integritas, ya, katakan tahun integritas. Biarlah hidup kita semakin berintegritas. Yang mau katakan amin. Ya, hidup kita semakin berkualitas, saudara, di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia, saudara. Ya, kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Kita lebih lagi mencintai Tuhan. Ya, biarlah kita semakin memiliki loyalitas lagi kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ya, doa-doa kita berkualitas. Pelayanan kita berkualitas. Pembacaan firman Tuhan kita berkualitas. Gaya hidup kita berkualitas di tahun integritas ini. Yang mau sama-sama katakan amin, saudara ya. Dan salah satu ciri-ciri orang yang memiliki gaya hidup yang berintegritas, saudara, adalah ketika kita memiliki pola pikir ya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita memiliki pikiran yang positif, ya. Kita memiliki pikiran yang benar, saudara, ya. Dan kita selalu hidup ingin selalu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Yang mau sama-sama katakan amin. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan, tema kita firman Tuhan buat hari ini, saudara. Minggu yang keempat, saudara, di bulan Januari tahun 2021, saudara yang kasih Tuhan. Tema firman Tuhan buat kita, saudara. Pola pikirmu menentukan kemenanganmu. Amin, saudara. Apa yang kita pikirkan, saudara yang kasih Tuhan, saudara, itulah yang menentukan kemenangan kita. Ya, saudaraku ya, firman Tuhan terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8, saudara yang kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bacakan, saudara. Filipi 4 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan.
Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, pikirkanlah semuanya itu, saudara. Ya, jadi apa yang baik, apa yang suci, apa yang benar, ya, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, itu yang kita pikirkan. Yang mau sama-sama katakan amin. Jangan berpikiran negatif, jangan berpikiran sempit, saudara kasih Tuhan saudaraku ya. Jangan berpikiran, waduh, saya sakit nih, ya. Saya susah nih. Waduh, keadaan makin berat nih, ya. Apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara perkatakan, jadilah sesuai dengan apa yang saudara pikirkan. Jadilah sesuai dengan apa yang saudara perkatakan, ya. Ketika kita memikirkan hal-hal yang negatif, saudara kasih Tuhan saudara, maka yang negatif yang terjadi, ya. Tetapi ketika kita memikirkan hal-hal yang besar, hal-hal yang dari Tuhan, yang mendatangkan sukacita dan sejahtera, saudara, yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan kemenangan bagi kita, saudara, maka dengan iman kita akan menerimanya, saudara. Yang mau sama-sama katakan amin, ya. Pikiran kita adalah medan peperangan yang terdahsyat, saudaraku, ya. Pikiran kita adalah satu tempat atau satu medan, saudara, peperangan yang terdahsyat dalam hidup ini, saudara kasih Tuhan saudaraku, ya. Makanya saudara kasih Tuhan, ada firman Tuhan berkata dalam Amsal 23:7, saudara. Firman Tuhan katakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Atau lebih jelasnya di dalam bahasa Inggris, saudara kasih Tuhan, di dalam King James, dikatakan saudara kasih Tuhan, for as he think in his heart, so is he. Saudara, ya. Dikatakan seperti apa yang dia pikirkan, saudara, maka demikianlah yang terjadi, saudaraku, ya. Jadi kalau kita memikirkan yang baik-baik, saudara kasih Tuhan saudara, maka yang baik yang terjadi, ya. Kalau kita memikirkan apa yang membuat kita semangat, saudaraku, ya, apa yang membuat kita mengalami damai sejahtera, saudara, apa yang membuat kita mengalami kemenangan, saudara yang kasih Tuhan saudara, kita pikirkan, saudara, ya, dan kita imani, saudara, dan kita perkatakan firman Tuhan, saudara, maka apa yang kita pikirkan, saudara, apa yang kita perkatakan, maka itulah yang terjadi. Yang percaya sama-sama katakan amin. Apalagi kita ada di tahun Pei Alef, saudaraku, ya, tahun di mana, saudara yang kasih Tuhan saudara, Tuhan berikan kita lidah seorang murid, ya, supaya dengan perkataan kita boleh memberikan kekuatan bagi orang lain. Tuhan berikan kita telinga seorang murid, supaya kita mendengar seperti seorang murid. Apa yang baik, apa yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, apa yang memuliakan Tuhan, itu yang kita dengar, dan itu yang kita perkatakan. Yang mau sama-sama katakan amin, ya. Kalau kita memikirkan, waduh, bangsa ini kok makin lama makin berat, ya. Ya, suasana hari-hari ini semakin mencekam. Ya, kita udah berdoa dan berdoa, ya kan? Kita terus memperkatakan firman Tuhan. Ya, kita katakan COVID-19, resesi ekonomi, diam dan tenanglah. Ya, bukannya malah semakin diam dan tenang, malah semakin banyak yang terpapar. Ya, semakin hari semakin luar biasa, saudara yang kasih Tuhan saudara. Ya, saya dengar kemarin di berita, saudara yang kasih Tuhan, di Jakarta semua rumah sakit penuh. Bahkan kasihan, saudara, ada seorang pasien, saudara, ya, yang naik taksi, saudara yang kasih Tuhan saudara, yang dimana dia udah mengalami sesaknya luar biasa. Dia pergi ke rumah sakit ini, IGD-nya penuh. Pindah ke rumah sakit lain, saudara yang kasih Tuhan, IGD penuh. Sampai 10 rumah sakit dia jalani, saudara yang kasih Tuhan saudara. Tidak satu pun rumah sakit yang menampung, saudara. Kenapa, saudara? Semua rumah sakit penuh. Akhirnya, saudara, bapak ini meninggal di dalam taksi online. Itulah yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan saudaraku, ya. Waduh, kalau kita pikir-pikir, saudara yang kasih Tuhan saudara, kita udah berdoa, ya, kita udah berpuasa supaya keadaan bangsa kita semakin baik. Pesawat jatuh. Gempa bumi di Majene. Banjir bandang di Kalimantan. Ada lagi, saudara yang kasih angin puting beliung lagi, saudaraku, di Kediri, saudara. Ada lagi, saudara yang kasih Tuhan saudara, tanah longsor di Jawa Barat, saudara yang kasih Tuhan, banjir di mana-mana. Saudaraku, ya, paling kita udah berdoa kepada Tuhan, saudara yang kasih Tuhan saudaraku, ya. Itulah yang terjadi, saudara, ya.
Tetapi saudara yang kasih Tuhan saudara, kita terus berpikiran yang positif saudara yang kasih Tuhan. Dan kita yakin dan percaya saudara bahwa apapun yang terjadi saudara yang kasih Tuhan saudara. Ya, saat kita sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan, kita terus berdoa kepada Tuhan saudara yang kasih Tuhan. Yakinlah saudara, semuanya pasti baik-baik saja. Semuanya akan indah pada waktunya. Amin saudaraku. Kita terus perkatakan firman Tuhan saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya. Kita terus memperkatakan saudara yang kasih Tuhan saudaraku, apa yang membuat kita menjadi sukacita, membuat kita mengalami damai sejahtera saudara yang kasih Tuhan saudara. Yang mau sama-sama katakan amin saudara ya. Baru-baru ini saudara yang kasih Tuhan lagi viral di sosial media saudara. Ada seseorang yang meramalkan sesuatu yang buruk atas bangsa kita saudara yang kasih Tuhan saudara ya. Dan itu membuat pasti ada rasa hilang damai sejahtera saudaraku ya. Dan banyak pro dan kontra akan hal ini saudara yang kasih Tuhan. Termasuk ada seorang hamba Tuhan saudara yang menentang saudara yang kasih Tuhan saudara. Dan berkata ramalanmu yang terjadi atau Tuhanku yang dahsyat ya yang terjadi gitu saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya. Dan dia menentang saudara yang kasih Tuhan, menolak setiap ramalan-ramalan yang jahat saudara yang kasih Tuhan saudara ya. Dan kita putar balikkan saudara yang kasih Tuhan saudara ya. Mereka boleh merancangkan, meramalkan yang buruk-buruk terhadap bangsa kita ya. Tetapi kita saudara yang kasih anak Tuhan saudara, kita harus optimis saudara yang kasih Tuhan. Amin. Kita harus percaya saudara yang kasih Tuhan saudara ya. Sebab firman Tuhan katakan dan umatku ya yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan memulihkan bangsa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya saudara, di balik ini semua saudara, pasti ada rencana Tuhan yang indah saudara. Katakan amin. Ya, pasti ada rencana Tuhan yang indah saudara yang kasih Tuhan saudara. Ya, membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan, membuat orang banyak bertobat kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan datang melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Ya, lewat setiap yang terjadi hari-hari ini saudara yang kasih Tuhan saudara, ada banyak orang saudara yang kasih Tuhan datang mencari Tuhan, datang mencari Tuhan saudara. Itulah yang kita imani saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin saudaraku ya. Memang ketika hamba Tuhan ini menyatakan itu saudara yang kasih Tuhan saudara, saya ada di grup Sangkakala terakhir saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hamba Tuhan yang pro dan kontra juga saudara. Ya, berkata begini, ngapain pendeta itu menentang begitu? Ya memang keadaan ke depan ini bukan semakin baik. Gitu saudara, kan memang sudah dibuatkan di Alkitab gitu saudara. Ya kan, memang kan firman Tuhan katakan semuanya akan menuju kepada kehancuran. Ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ya kan, suasana itu memang semakin hari tidak akan semakin baik. Gempa bumi, tsunami itu akan terjadi saudara. Ya, jadi nggak usah mesti ditentang saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya. Mereka berkata begitu saudara yang kasih Tuhan saudara. Ya, memang saudara yang kasih Tuhan ya, memang benar saudara. Firman Tuhan katakan memang keadaan ke depan tidak semakin baik saudaraku ya. Memang firman Tuhan sudah menubuatkan saudara yang kasih Tuhan saudara akan terjadi ini itu segala macam saudaraku ya. Tetapi saudara, apa gunanya kita berdoa? Amin. Apa gunanya kita berdoa saudara? Memohon kepada Tuhan. Ya, kita berpuasa saudara. Kita memohon belas kasihan Tuhan saudara yang kasih Tuhan saudara. Ya, Tuhan bisa menyesal kok saudara yang kasih Tuhan saudara ya. Ketika sudah merancangkan sesuatu yang jahat saudara yang kasih Tuhan saudara, merancangkan sesuatu untuk membinasakan saudara yang kasih Tuhan saudara, umatnya saudara. Tetapi ketika ada ya umat-umat yang berseru ya memohon kepada Tuhan, ya berdoa dengan menangis, sujud kepada Tuhan saudara yang kasih Tuhan, rancangan Tuhan itu bisa diubah sama dia saudaraku. Amin. Amin. Pernah kok Tuhan ingin membunuh umatnya saudara, membinasakan umatnya saudara kasih Tuhan saudara ya. Pada zaman Israel dulu saudara kasih. Tapi ketika ada hamba-hamba Tuhan, nabi-nabinya Tuhan, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan saudara, maka Tuhan menyesal dengan keputusannya saudara kasih. Dan dia mengubah keputusannya saudara kasih Tuhan saudara. Katakan amin. Ya, seperti Abraham juga dia pernah tawar-menawar dengan Bapa di surga. Ya, ketika peristiwa Sodom dan Gomora saudara. Kalau bisa janganlah Tuhan binasakan kota itu. Ya, jikalau ada 50 orang benar di sana, Tuhan binasakan enggak? Tuhan katakan enggak. Ya, kalau ada 45 Tuhan binasakan enggak? Enggak. Kalau 40 Tuhan, 30 Tuhan, 20 Tuhan, 10 Tuhan. Tawar-menawar sampai 10 loh saudaraku. Tuhan katakan enggak, saudara. Enggak akan aku binasakan. Ya, karena Tuhan maha baik, dia maha pengasih saudara. Dia maha penyayang saudara, walaupun dia maha adil.
saudaraku, ya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, saudara, 10 orang pun gak ada yang benar di sana, saudara. Makanya saudara yang kasih Tuhan, Abraham gak bisa lagi menawar, saudaraku. Ya, makanya terjadilah Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, ya. Saat ini kita sedang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ya, biarlah Tuhan Yesus hari-hari ini, Tuhan, apapun yang terjadi di bangsa kita hari-hari ini, biar kehendak mulai yang jadi. Kami hanya mohon kepada Tuhan, belas kasihan-Mu atas bangsa ini, Tuhan. Belas kasihan-Mu atas negeri ini, Tuhan. Amin. Biar Indonesia mengalami revival. Indonesia mengalami Pentakosta ketiga. Indonesia boleh mengalami pemulihan, kesembuhan, saudara. Saya percaya, saudara, ya, setelah nanti pandemi ini sudah selesai, saudara, akan terjadi revival yang besar di bangsa kita. Akan terjadi terobosan besar di bangsa kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, setiap lutut akan bertelut, saudara. Setiap lidah akan mengaku, saudara. Ya, setiap gereja-gereja akan penuh dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Itu yang kita pikirkan, saudara. Bukan kehancuran, saudara. Bukan kebinasaan, saudara yang kasih Tuhan, saudara. Ya, saudaraku, ya, amin ya. Saudara kasih Tuhan, saya juga beberapa waktu yang lalu, saudara, mengalami sakit, saudara. Ya, Tuhan izinkan saya mengalami sakit, saudara yang kasih Tuhan, saudara. Memang jujur, saudara, saya nggak mengalami indahnya Natal dan Tahun Baru, saudaraku. Biasanya kalau Natal, Tahun Baru, orang berkumpul bersama-sama, keluarga lepas keluarga, saya sendirian, saudara yang kasih Tuhan, saudara. Ya, karena mengalami sakit penyakit yang memang luar biasa sakitnya, saudara yang kasih Tuhan, saudaraku, ya. Ada asam lambung, saudara yang kasih Tuhan, yang begitu kronis, saudara. Ditambah lagi penyakit yang sekarang ini, saudara yang kasih Tuhan, saudara. Waduh, saudara yang kasih Tuhan, saudaraku. Saya akhirnya sendiri di gereja, saudara, di Pak Gembala, saudara yang kasih Tuhan, saya di gereja, saudara. Waduh, saudara, saya harus mengalami, saudara yang kasih, setiap malam, saudara. Sakitnya bukan main, saudaraku, ya. Itu dada ditusuk-tusuk, saudara yang kasih Tuhan, saudara. Perut kayak diobok-obok, saudara. Ya, badan itu seperti dipukul sama godam 10 kilo, saudara yang kasih Tuhan, saudara. Sakitnya bukan main, saudaraku. Nggak bisa makan, saudara. Nggak bisa tidur, saudara yang kasih Tuhan, saudaraku. Waduh, luar biasa, saudara yang kasih Tuhan, saudara. Pikiran mulai kemana-mana, saudaraku, ya. Pikiran mulai mengawang-awang, saudaraku. Ya, bahkan Pak Gembala katakan, ini Pak Yeremia pikirannya ini membuat dia susah sembuh nih. Benar, saudara yang kasih Tuhan, saudara. Saya hanya berpikiran, aduh Tuhan, jangan izinkan saya, Tuhan, dipanggil Tuhan. Belum sanggup, Tuhan, anakku si Febri, Tuhan, menjadi bapak buat anak-anakku, Tuhan. Tolong aku, Tuhan, gitu, saudara, ya. Memang pikiran itu, saudara yang kasih Tuhan, apalagi dengar-dengar berita di sosial media, si ini meninggal, si ini dipanggil Tuhan, si ini begini, si ini, waduh, ya, saudaraku, ya. Akhirnya, saudara yang kasih Tuhan, mempengaruhi pikiran, saudaraku, ya kan. Aduh, saudara, ya. Tapi puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, ada teman-teman yang luar biasa. Ya, ada Bapak Gembala yang luar biasa, Ibu Gembala yang luar biasa, teman-teman pendeta yang luar biasa, teman-teman kabit yang luar biasa. Ya, selalu memberikan saya semangat, memberikan saya support. Ya, katakan, Pak Yer, semangat Pak Yer, jangan lupa bahagia. Hati yang gembira obat yang manjur, Pak Yer. Pokoknya sukacita terus, bergembira, menyanyi, jangan terlalu dipikirkan, gitu, saudaraku, ya. Lalu saudara kasih Tuhan, saudara, waduh, bagaimana nggak dipikirkan, gitu, saudara. Memang sakitnya bukan main, gitu, saudara kasih Tuhan, ya, saudara, ya. Tapi saudara puji Tuhan, saudara, pas hari-hari ke berapa, saudara kasih saya bangkit, saudara, saya katakan, saya nggak mau gini lagi, pokoknya saya harus sembuh. Saya semangat, saudara, saya menari-nari, saya berjoget-joget, saya memuji Tuhan, saudara. Oh, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Walaupun posisi sakit, saudara, saya nari-nari, saya lompat-lompat, saudaraku. Ya, saya memuji Tuhan, saudara kasih Tuhan, saudaraku, ya. Ya, dan saya katakan pada teman-teman, terima kasih untuk kekuatannya. Ya, sudah, walaupun saya sudah minum obat, saudara kasih Tuhan, banyak obat yang saya konsumsi, saudara kasih Tuhan, saudaraku, ya. Tetapi memang obat yang paling manjur, saudara, adalah hati yang gembira. Katakan amin. Ya, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur, saudaraku. Ya, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Memang waktu itu semangat saya sudah mulai patah, saudara kasih Tuhan, saudara, ya. Tetapi puji Tuhan, ada orang-orang yang luar biasa dikirim Tuhan, saudara kasih Tuhan, saudara, menguatkan iman saya. Makanya semangat saya yang patah, saudara, bangkit kembali, saudara. Ya, saya mulai berpikiran yang positif. Saya terus memperkatakan, saya sembuh, saya sehat. Saya mau berkomitmen, Tuhan, kalau saya nanti sembuh, Tuhan, saya akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya akan lebih lagi berintegritas. Saya akan lebih lagi, Tuhan, loyalitas kepada Tuhan. Pokoknya saya mau sungguh-sungguh memberikan hidup saya kepada Tuhan. Berikan saya kesempatan, Tuhan. Amin. Dan Tuhan berikan saya kesempatan, saudara. Amin, saudaraku, ya. Tuhan Yesus baik.
Sungguh baik dan teramat baik saudara ya. Mari saudara ya. Hari-hari ini saudara yang kasih Tuhan saudara. Apapun masalah kita saudara. Ya apapun persoalan kita saudara yang kasih Tuhan saudara. Milikilah pola pikir saudara ya. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Milikilah pola pikir yang positif. Bukan pola pikir yang negatif saudara. Kalau saudara memikirkan susah, berat, sulit. Oh tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban, hopeless. Maka itu yang terjadi saudaraku. Ya, tetapi ketika saudara berpikir, saudara, saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang hebat. Saya punya Tuhan yang dahsyat. Dia spesialis kemustahilan. Ya, saya pasti mampu menjalani semua. Saya kuat melewati semua. Saya mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Saya akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Maka apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara katakan, itulah yang terjadi. Jadilah sesuai dengan imanmu. Amin saudaraku. Amin saudara. Saya percaya saudara yang kasih Tuhan saudara. Kita semua menjadi umat-umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Bangsa kita akan dipulihkan. Kota kita akan dipulihkan saudara yang kasih Tuhan saudara ya. Semuanya akan baik-baik saja saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Hari-hari ini saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mau belajar beberapa hal saudara yang kasih Tuhan. Apa saja yang harus kita pikirkan saudara. Di tahun integritas ini saudara yang kasih Tuhan saudara ya. Apa saja yang harus kita pikirkan saudara yang kasih Tuhan saudara di tahun integritas ini. Pertama saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Katakan amin ya. Saudara yang kasih firman Tuhan katakan saudara dalam Kolose 3 1 sampai 2 saudara, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Saudara kasih Tuhan saudara ya. Biar hari ini saudara kasih Tuhan kita memikirkan apa yang membuat Tuhan senang. Amin. Apa yang membuat Tuhan tersenyum dengan kita. Apa yang membuat Tuhan bangga dengan kita. Apa yang membuat Tuhan disenangkan lewat hidup kita saudara. Itulah yang harus saudara pikirkan saudara. Yang mau sama-sama katakan amin. Jangan pikirkan hal-hal yang negatif. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan saudaraku ya. Tapi pikirkanlah perkara-perkara di atas. Perkara-perkara sorgawi. Perkara-perkara yang membuat hati Tuhan senang saudara. Amin. Maka saya percaya saudara yang kasih Tuhan saudara. Apa yang saudara pikirkan. Itulah yang akan terjadi saudara. Yang kedua saudara yang kasih Tuhan saudara. Pikirkanlah apa yang dapat kita lakukan. Ya. Untuk bangsa kita. Ya. Untuk kota kita. Ya. Pikirkan saudara apa yang dapat kita perbuat. Ya. Apa yang dapat kita lakukan saudara yang kasih Tuhan saudara. Ya. Sudahkah kita menjadi berkat. Sudahkah kita menjadi dampak saudara yang kasih Tuhan saudara. Amin. Amin saudara, itu yang harus kita pikirkan saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya. Kita memikirkan saudara apa yang dapat kita perbuat untuk kota kita, untuk bangsa kita saudara yang kasih Tuhan saudara ya. Minimal saudara yang kasih Tuhan kita berdoa saudara ya, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, memohon pemulihan daripada Tuhan atas kota kita, atas bangsa kita. Yang mau sama-sama katakan amin. Amin saudaraku ya. Karena firman Tuhan dalam Yeremia 29:7 berkata saudara yang kasih Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga saudara. Amin ya. Jadi mari saudara yang kasih Tuhan, kita pikirkan bagaimana kita boleh menjadi berkat di kota kita. Bagaimana kita boleh menjadi berkat di bangsa kita saudara yang kasih Tuhan saudara ya. Bagaimana gereja kita boleh berdampak. Bagaimana hidup kita boleh berdampak saudara yang kasih Tuhan saudara. Bagaimana kul-kul kita boleh berdampak saudara lingkungan di mana kita berada saudara yang kasih Tuhan saudara. Kita menjadi berkat di sana. Yang mau sama-sama katakan amin ya. Lewat sikap hidup kita saudara yang kasih Tuhan ya. Lewat pemberian kita saudara, lewat kasih kita saudara ya, lewat hidup kita yang kita bagikan kepada orang lain, yang kita share kepada orang lain saudara yang kasih Tuhan, kita boleh menjadi berkat saudara. Dan lewat doa-doa kita. Yang mau sama-sama katakan amin saudara. Yang ketiga saudara, pikirkanlah bagaimana caranya agar banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, terus kita berdoa, minta jiwa-jiwa saudara. Ya, kita miliki belas kasihan Tuhan atas jiwa-jiwa saudara. Ya, kita miliki hati yang seperti Yesus saudara yang kasih Tuhan yang berkata di dalam Yohanes 4:38 saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, ya, dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya
sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Amin saudara. Nanti kita pulang kepada Bapa di surga. Kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Yang mau sama-sama katakan amin. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin saudaraku. Dan yang terakhir saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir saudara, yang keempat saudara yang kasih Tuhan saudara. Pikirkanlah saat nanti kita sudah menyelesaikan semuanya. Kita bersama-sama dengan Bapa di surga dalam kekekalan. Ketika bunyi sangkakala, kita ada bersama dengan Dia saudara. Kita menikmati perjamuan kawin anak domba. Dan kita bersama dengan Dia memerintah untuk selama-lamanya. Yang mau sama-sama katakan amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, itulah yang harus kita pikirkan hari-hari saudara. Ya, apa yang kita pikirkan saudara yang kasih Tuhan saudara. Dan kita lakukan, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang mau sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Tetap semangat saudara. Tetap on fire, tetap bersuka cita, dan tetap berintegritas. Amin saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami boleh dengar Tuhan saat ini. Dimanapun kami menyaksikan tayangan ini Bapa yang baik, biar firman Tuhan yang telah kami dengar Tuhan menguatkan kami semua. Berikan kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba, agar kami enggak hanya sebagai pendengar dan penyampai firman, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kami semuanya Bapa yang baik, Bapak Gembala, para kabit, para pengerja, bahkan seluruh aktivis yang ada, seluruh umat jemaat Tuhan yang kami kasihi, semuanya diberkati Tuhan, berlimpah-limpah, semuanya sehat, semuanya kuat, dan semuanya mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini Engkau yang memberkati kami Tuhan, memberkati kami dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Engkau yang terus memberkati hamba-Mu, biar kiranya apapun yang dilakukannya selalu berhasil dan tanda-tanda orang benar selalu menyertai. Dan Bapa, terima kasih buat segalanya Tuhan, untuk firman yang ditabur, biar kiranya berbuah lebat di dalam kehidupan kami sehingga orang lain melihat Engkau ada dalam kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan, dan saat ini kami berdoa Tuhan, menyerahkan Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta keempat wakilnya Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang urapi, Engkau yang tutup bungkus. Apapun yang terjadi di hari-hari ini Tuhan, biar kiranya Engkau yang terus berjaga-jaga atas Gembala Pembina kami ini Tuhan. Terima kasih buat segalanya Bapak, dan Bapak saat ini kami berdoa juga untuk seluruh gembala rayon, gembala cabang khusus, gembala cabang, gembala ranting sampai gembala kul Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang urapi Tuhan. Penyertaan Allah sempurna Tuhan, dan kiranya Tuhan apapun yang terjadi di hari-hari ini Tuhan, kami merasakan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan, dan gak lupa kami berdoa untuk Gembala Cabang Khusus 5, Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono, beserta istri, kedua anaknya dan keluarga besarnya, biar kiranya Engkau yang berkati Tuhan. Berkati juga ketiga wakilnya Tuhan, biar kiranya apapun yang mereka lakukan semuanya Engkau yang berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya Tuhan. Dan gak lupa kami berdoa juga Tuhan untuk Gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Antonius Tony, beserta Ibu Gembala, kedua anak dan seluruh keluarga besar, biar kiranya ada dalam penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Kami tolak patahkan setiap kuasa kegelapan, serangan balik si iblis, hal-hal yang mau mencoba Tuhan untuk mengganggu damai sejahtera dari keluarga gembala kami. Kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ada keluarga yang terus menyenangkan hati Tuhan, ada keluarga yang terus menjadi contoh, menjadi teladan Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya Tuhan. Dan Bapak, kami gak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, seluruh menteri-menteri, seluruh jajaran sampai RT RW yang terendah Tuhan, kami berdoa Engkau yang berkati, Engkau yang urapi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia terus ada di hati-Mu, Indonesia terus ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami angkat tangan kami berdoa untuk setiap pulau-pulau, setiap kota-kota, setiap desa-desa, biar kiranya nama Tuhan diperdengarkan atas setiap tempat-tempat itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan garis depan, utusan-utusan lintas budaya, untuk setiap misionaris-misionaris yang ada, Engkau yang berkati, Engkau yang urapi, Engkau yang jagai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan mereka Tuhan melihat demonstrasi kuasa Allah terjadi lewat pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya Tuhan. Dan gak lupa kami berdoa juga Tuhan untuk
dokter, untuk suster, untuk TNI Polri, untuk seluruh gugus COVID garis depan Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang urapi. Kami percaya Tuhan kesembuhan akan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami selesai ibadah kami Tuhan. Kami menyelesaikan ibadah kami dan kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari setiap kita angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu dan pandanganmu kepadanya. Terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Israel yang datang dari Bapa dari sorga dalam anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan berkat sempurna Roh Kudus akan terus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dia datang kedua kali dan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin.